Kisahnya menjadi pengingat bahwa meski hidup pernah hancur, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali dengan cinta, dengan pengampunan, dan dengan keberanian untuk memilih jalan sendiri. Halo teman-teman sahabat channel Cerita Hati. Kali ini saya kembali ke hadapan Anda dengan cerita tentang kehidupan, yang tentunya penuh makna dan hikmah. Sebelum saya memulai ceritanya, silakan subscribe dan like dulu channel ini dan sebutkan dari daerah mana kalian berasal di kolom komentar, agar saya bisa tahu sudah ke daerah mana saja cerita ini telah sampai. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hamparan sawah hijau, hiduplah seorang gadis bernama Sari. Usianya baru 21 tahun, tapi banyak orang yang mengenalnya sebagai gadis yang rajin, sopan, dan punya hati yang tulus. Setiap pagi, ia membantu ibunya menyapu halaman, menimba air, lalu berangkat ke pasar untuk membantu menjual hasil kebun. Hidup keluarga Sari memang tidak berlebih. Ayahnya, Pak Wiryo, hanyalah seorang petani yang kadang mendapat tambahan penghasilan dari hasil ternak. Ibunya, Bu Rini, seorang wanita sederhana yang sepenuh hati mengurus rumah. Meski demikian, keluarga ini cukup terpandang di lingkungannya karena sikap ramah mereka. Sari tumbuh sebagai gadis yang penuh harapan. Ia sering duduk di bawah pohon mangga di halaman rumah, menulis mimpi-mimpinya di sebuah buku kecil. Ia membayangkan suatu hari bisa menikah dengan lelaki yang ia cintai, membangun rumah tangga yang sederhana tapi penuh kehangatan. Namun di balik impian itu, Sari tidak tahu bahwa takdir sedang mempersiapkan jalan berliku. Suatu malam, saat keluarga sedang makan malam, Pak Wiryo membuka pembicaraan serius. "Sari, ada kabar baik untukmu," katanya dengan suara penuh wibawa. Sari menatap ayahnya sambil tersenyum. "Kabar apa ya?" Pak Wiryo lalu menyebut nama Darmawan, seorang pengusaha perkebunan kelapa sawit yang kaya raya. Lelaki itu jauh lebih tua dari Sari, berusia sekitar 40 tahun, tapi dikenal memiliki harta berlimpah. "Darmawan melamarmu, Nak. Kalau kau menikah dengannya, hidupmu akan terjamin. Kau tidak akan kekurangan apa-apa," lanjut Pak Wiryo dengan penuh keyakinan. Sari tercekak, sendok di tangannya gemetar. "Tapi ya, aku tidak mengenalnya. Aku belum siap." Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Namun ibunya buru-buru menimpali. "Sari, ini kesempatan langka. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya hidup sejahtera? Kau akan tinggal di rumah besar, punya segalanya. Kami hanya ingin yang terbaik untukmu." Malam itu, Sari menangis sendirian di kamar. Ia merasa seperti kehilangan arah. Hatinya menolak, tapi bagaimana bisa ia melawan orang tuanya? Dalam adat yang masih kuat di desanya, suara anak seringkali tak lebih besar daripada keputusan orang tua. Ia menuliskan kegelisahannya di buku kecilnya. "Apakah kebahagiaan bisa dibeli dengan harta? Mengapa aku harus menyerahkan hidupku pada orang yang bahkan tidak aku kenal?" Namun ia juga tahu, sebesar apapun keinginannya, ia hanyalah seorang anak. Hari-hari berikutnya tekanan semakin kuat. Setiap kali Sari mencoba berbicara, ayahnya selalu menjawab dengan kalimat yang menusuk. "Kau akan berterima kasih padaku suatu hari nanti, Sari. Ayah tahu apa yang terbaik untukmu." Sari terdiam meski hatinya memberontak. Dalam diam, ia hanya bisa berdoa semoga Tuhan memberi jalan yang lebih baik. Dan disinilah awal kisah itu dimulai. Kisah seorang wanita yang dipaksa mengorbankan impiannya demi harta, tanpa tahu bahwa jalan yang dipilihkan orang tuanya akan membawanya ke jurang penderitaan. Hari-hari berikutnya, tekanan semakin kuat menghantam Sari, yang merasa seperti terjepit dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Setiap kali ia mencoba menolak, suara ayahnya terdengar semakin keras, dan ibunya menambahkan bujukan yang menusuk hati. "Jangan membuat malu keluarga, Sari. Semua orang sudah tahu kalau Darmawan melamarmu,"
ujar Bu Rini suatu sore. "Anak perempuan harus taat pada orang tuanya. Ini kewajibanmu," tegas Pak Wiryo dengan nada yang tak memberi ruang untuk bantahan. Sari hanya bisa menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Di dalam hatinya, ia merasa seperti burung yang dipaksa masuk ke dalam sangkar emas. Indah dipandang, tapi penuh belenggu. Tak lama kemudian, persiapan pernikahan berlangsung dengan cepat. Rumah sederhana keluarga Sari dipenuhi para tetangga yang membantu. Suasana riuh dengan tenda, dekorasi bunga, dan gamelan yang bergema. Semua orang tampak bahagia, kecuali satu orang, pengantin wanitanya sendiri. Sari duduk di ruang rias dengan kebaya pengantin berwarna putih gading. Wajahnya dirias cantik, namun matanya sayu. Saat cermin memantulkan bayangannya, ia hampir tak mengenali dirinya sendiri. Apakah aku benar-benar akan menyerahkan hidupku pada pria yang bahkan tak pernah membuatku tersenyum? Batinnya berteriak. Darmawan dengan jas hitam mewah datang bersama rombongan keluarga besarnya. Ia tampak gagah di mata orang lain, tapi tatapan matanya dingin. Saat prosesi ijab kabul berlangsung, suara Pak Wiryo terdengar mantap menerima mahar yang menggiurkan. Semua orang bertepuk tangan, bersorak gembira, seolah sebuah kebahagiaan baru lahir di hadapan mereka. Namun di dalam hati Sari, justru sebaliknya. Ia merasa seluruh hidupnya telah dirampas. Bibirnya tersenyum tipis, namun air matanya jatuh diam-diam di balik cadar. Usai pesta besar itu, Sari dibawa ke rumah megah milik Darmawan. Rumah itu luas, dindingnya tinggi, penuh perabotan mewah yang berkilau. Tapi di balik semua kemegahan itu, Sari merasakan dingin yang menusuk. Darmawan tidak menyapanya dengan hangat. Ia hanya memberi instruksi singkat, seolah-olah Sari adalah seorang pelayan. "Mulai besok, kau harus tahu apa yang harus dilakukan. Jangan buat aku kecewa," ucapnya dengan nada datar. Malam pertama yang seharusnya penuh kasih, justru terasa seperti awal dari sebuah penjara panjang. Sari memandang langit-langit kamar megah itu sambil berbaring. Hatinya menangis pilu. Hari-hari setelah pernikahan tidak memberikan kelegaan. Darmawan mulai menunjukkan sifat aslinya. Keras, kasar, dan tidak sabar. Sari merasakan jurang semakin lebar antara impiannya dan kenyataan. Rumah tangga yang digadang-gadang sebagai jalan menuju kebahagiaan ternyata menjadi awal dari penderitaan panjang. Dan Sari, dalam diamnya, hanya bisa berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Disinilah titik awal penderitaan itu bermula. Dari sebuah pesta megah yang menyembunyikan tangisan seorang pengantin wanita yang terpaksa. Hari-hari pertama pernikahan, Sari masih mencoba menenangkan dirinya. Ia berpikir, mungkin semua akan membaik seiring waktu. Ia berusaha melayani suaminya dengan ikhlas, meski hatinya kaku. Namun, perlahan, tabir itu tersingkap, dan wajah asli Darmawan muncul. Awalnya, Darmawan hanya sering menggerutu. Bila makanan kurang sesuai selera, ia mengomel panjang. Bila rumah tidak serapi yang ia mau, nada suaranya meninggi. Tapi seiring berjalannya waktu, keluhan itu berubah menjadi bentakan, bahkan makian. "Bodoh, apa susahnya membuat masakan enak?" bentaknya suatu malam sambil membanting piring ke lantai. Sari terdiam, tubuhnya bergetar. Ia menunduk, menahan air mata agar tidak jatuh di hadapan suaminya. Kekerasan pertama. Hari itu hujan deras. Sari terlambat membukakan pintu karena sedang di dapur. Darmawan masuk dengan wajah masam. Tanpa banyak kata, tangannya melayang menampar pipi Sari. "Lain kali jangan buat aku menunggu," katanya dingin. Tamparan itu adalah luka pertama yang tak bisa Sari lupakan. Bukan hanya rasa perih di wajahnya, tapi juga hancurnya keyakinan bahwa mungkin ia bisa belajar mencintai lelaki ini.
Malam-malam berikutnya menjadi lebih kelam. Darmawan sering pulang larut malam, terkadang dalam keadaan mabuk. Ia melemparkan kata-kata kasar, menuduh Sari tidak becus menjadi istri, bahkan menyebutnya beban. Rumah megah yang dipenuhi perabotan mahal itu terasa seperti penjara tanpa jeruji. Sari berjalan di atas lantai marmer yang dingin, tapi hatinya jauh lebih beku. Ia sering duduk di sudut kamar, memeluk lutut sambil menangis tanpa suara. Beginikah hidup yang katanya terjamin? Beginikah masa depan yang mereka banggakan? Tanyanya dalam hati. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah kenyataan bahwa orang tuanya sendiri yang menyerahkannya pada lelaki ini. Ia ingin marah, ingin berteriak, namun hatinya hanya bisa menampung kepedihan. Di balik senyumnya saat berjumpa tetangga, Sari menyembunyikan memar di lengan. Di balik tutur katanya yang lembut, ia menyembunyikan jeritan hati yang nyaris putus. Dan disinilah penderitaan Sari benar-benar dimulai. Dari topeng yang runtuh, memperlihatkan wajah asli seorang pria yang hanya membawa luka, bukan cinta. Hari-hari Sari berubah menjadi lingkaran penderitaan yang tak berujung. Pagi, ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan rumah rapi, berusaha sekuat tenaga agar tidak ada kesalahan kecil yang bisa memicu amarah suaminya. Namun, meski sudah berusaha sebaik mungkin, tetap saja selalu ada celah bagi Darmawan untuk melampiaskan kemarahan. Suatu malam, saat Sari lupa menaruh dasi kerja di tempat biasa, Darmawan murka. Ia mendorong Sari hingga jatuh tersungkur. Tubuhnya sakit, tapi hatinya jauh lebih perih. Tak berguna, kau tak lebih dari beban di rumah ini, teriak Darmawan. Matanya menyala penuh kebencian. Luka-luka kecil mulai menghiasi tubuh Sari. Kadang lebam di lengan, kadang goresan di pipi. Untuk menutupinya, ia selalu mengenakan lengan panjang saat keluar rumah, berpura-pura bahwa semua baik-baik saja. Namun, tidak ada kain yang cukup tebal untuk menutupi luka di hatinya. Sari merasa benar-benar sendirian. Ia tak punya teman bicara. Tetangga hanya melihat dari luar bahwa ia hidup berkecukupan di rumah besar. Orang tuanya pun jarang ia temui, karena setiap kali ia hendak berkunjung, Darmawan melarang dengan alasan menjaga harga diri. Malam-malamnya penuh dengan tangisan diam-diam. Ia menutup wajah dengan bantal agar isakannya tak terdengar. Doa yang ia panjatkan hanya satu. Semoga Tuhan memberinya kekuatan untuk bertahan satu hari lagi. Impian sederhana yang dulu ia tulis di buku kecilnya, kini terasa seperti mimpi yang kejam. Bukan rumah tangga penuh cinta yang ia dapatkan, melainkan penjara penuh derita. Ia sering menatap jendela kamar, membayangkan seandainya bisa berlari sejauh mungkin, meninggalkan semua ini. Tapi rasa takut selalu membelenggu. Darmawan terlalu berkuasa, sementara ia terlalu rapuh. Hari demi hari, Sari semakin kehilangan cahayanya. Senyumnya pudar, matanya kosong, tubuhnya kurus. Namun, meski patah, ia masih berusaha berdiri. Ada secuil harapan dalam hatinya bahwa suatu saat penderitaan ini akan berakhir. Inilah fase tergelap dalam hidup Sari. Fase ketika cinta yang ia harapkan tak pernah hadir, digantikan oleh siksa batin dan fisik yang perlahan menggerogoti jiwa dan raganya. Doa yang dipanjatkan Sari malam demi malam akhirnya didengar oleh langit. Suatu hari, ibunya, Bu Rini, memberanikan diri datang ke rumah Darmawan. Ia sudah lama mendengar bisik-bisik tetangga bahwa kehidupan putrinya tidak seindah yang terlihat. Saat pintu terbuka, Bu Rini hampir tak mengenali anak gadisnya. Wajah Sari pucat, tubuhnya tampak kurus, dan ada memar samar di lengannya. Melihat itu, Bu Rini tertegun. Dadanya terasa diremas rasa bersalah. Ya Allah, Sari, apa yang terjadi padamu? Bisiknya dengan mata berkaca-kaca. Sari berusaha tersenyum, tetapi air matanya lebih dulu jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat,
seakan ingin meluapkan semua derita yang ia pendam selama ini. "Ibu, aku sudah tak sanggup," ucapnya lirih di antara isak tangis. Bu Rini menangis bersama putrinya. Dalam hati, ia merasa dirinya adalah penyebab utama penderitaan ini. Harta yang dulu ia harapkan ternyata membawa malapetaka. Kabar kondisi Sari akhirnya sampai ke telinga Pak Wiryo. Awalnya ia sulit menerima kenyataan itu. Namun ketika melihat langsung keadaan anaknya, ia tak kuasa menahan tangis. "Maafkan ayah, Nak. Ayah buta karena harta. Ayah pikir ini yang terbaik, tapi ternyata ayah yang menghancurkan hidupmu." Pak Wiryo duduk dengan wajah tertunduk, menahan rasa malu dan sesal. Ia teringat pada semua kata-kata keras yang pernah ia lontarkan saat memaksa Sari menerima perjodohan itu. Kini kata-kata itu menghantam balik hatinya sendiri. Sari hanya bisa terdiam. Ia tahu orang tuanya menyesal, tapi luka yang ia tanggung sudah terlalu dalam. Meski begitu, di hatinya masih ada secercah kasih pada kedua orang tuanya. Ia tidak bisa membenci sepenuhnya, meski mereka telah menjerumuskannya ke dalam jurang penderitaan. Malam itu, Bu Rini memegang tangan Sari erat-erat. "Kami janji, Nak, kami tidak akan membiarkanmu menderita lebih lama. Kau harus keluar dari neraka ini," katanya tegas sambil menahan air mata. Inilah titik balik cerita. Saat orang tua Sari akhirnya menyadari kesalahan fatal mereka. Penyesalan pun datang, meski sudah terlambat untuk menghapus luka yang terlanjur membekas di hati putri mereka. Hari-hari penuh derita akhirnya mencapai puncaknya. Sari sadar, jika ia terus bertahan, dirinya akan hancur, baik tubuh maupun jiwanya. Luka di tubuhnya mungkin bisa sembuh, tapi luka di hati semakin dalam. Suatu malam, Darmawan pulang dalam keadaan mabuk berat. Ia kembali melampiaskan amarah, melempar barang-barang, dan hampir saja melukai Sari dengan botol kaca. Ketakutan itu membuat Sari tersadar. Ini bukan lagi soal menahan derita, melainkan soal menyelamatkan nyawanya. Keesokan paginya, dengan tubuh gemetar, Sari mendatangi orang tuanya. Ia menangis sejadi-jadinya, menceritakan semua yang ia alami. Bu Rini memeluknya erat, sementara Pak Wiryo hanya bisa menunduk. Wajahnya penuh rasa bersalah. "Ayah, Ibu, aku tidak bisa lagi. Aku ingin bebas dari pernikahan ini." Suara Sari lirih tapi tegas. Untuk pertama kalinya, orang tuanya mendukung. Mereka menemani Sari ke pengadilan agama. Darmawan tentu saja marah besar ketika menerima gugatan itu. Ia mengancam, berteriak, bahkan mencoba membujuk dengan harta. Namun kali ini, Sari sudah bulat. Di ruang sidang, suaranya bergetar, tapi ia berani menatap ke depan. "Aku tidak ingin hidup dalam ketakutan lagi. Aku berhak bahagia," ucapnya di hadapan hakim. Kata-kata itu bagaikan pedang yang memutus rantai panjang penderitaannya. Beberapa bulan kemudian, putusan cerai akhirnya diketuk. Sari keluar dari pengadilan dengan langkah lemah namun hati yang lebih ringan. Ia tak membawa banyak harta, hanya pakaian seadanya dan keberanian yang ia tempa dari luka. Hari itu, Sari menatap langit, menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa udara begitu lapang. "Aku bebas," bisiknya sambil meneteskan air mata. Bukan lagi air mata penderitaan, melainkan air mata kelegaan. Inilah baba ketika Sari berani melawan takdir pahit yang dipaksakan padanya. Dari seorang wanita yang terbelenggu, ia menjelma menjadi sosok yang berani memilih jalannya sendiri. Perceraian itu memang menyakitkan, tetapi bagi Sari, itu adalah jalan menuju kebebasan. Setelah putusan diketuk, ia kembali ke rumah orang tuanya. Langkahnya gontai, namun di hatinya ada secercah cahaya yang mulai muncul. Bu Rini menyambutnya dengan pelukan yang hangat. "Mulai sekarang, kau tak sendirian lagi, Nak," bisiknya sambil menangis. Pak Wiryo, meski penuh rasa bersalah,
berusaha menebus dosa dengan merawat putrinya sepenuh hati. "Maafkan ayah, Sari. Biarlah ayah menebus kesalahan ini dengan mendukungmu," katanya lirih. Sari tahu luka yang ia bawa tak bisa sembuh dalam sekejap. Tetapi ia juga tahu di balik luka ada kekuatan baru yang perlahan tumbuh. Dengan tabungan kecil yang diam-diam ia sisihkan selama bertahun-tahun, Sari membuka usaha kecil-kecilan, berjualan kue basah di pasar. Tangannya yang dulu gemetar, kini mulai kembali cekatan mengadon, membentuk, dan memanggang. Aroma manis dari kue yang ia buat seakan menjadi simbol lahirnya harapan baru. Awalnya hasilnya tidak seberapa, namun setiap kue yang laku terjual membuatnya tersenyum. Itu bukan hanya soal uang, tapi soal membangun lagi harga dirinya yang dulu diinjak-injak. Hubungan Sari dengan orang tuanya perlahan membaik. Meski hatinya sempat terluka, ia belajar memaafkan. Ia sadar tidak ada gunanya terus terperangkap dalam kebencian. "Aku sudah cukup lama hidup dalam gelap. Aku ingin mulai menyalakan lilin kecil, meski cahayanya redup," ucap Sari suatu malam sambil menatap bintang. Bu Rini menggenggam tangan putrinya, menahan air mata haru. Di matanya, Sari bukan lagi gadis rapuh, melainkan wanita yang sedang tumbuh menjadi pribadi tangguh. Hari demi hari, usaha Sari semakin berkembang. Ia mulai mendapat pelanggan tetap, bahkan dipercaya menitipkan dagangan di warung-warung sekitar. Perlahan, ia kembali bisa menegakkan kepala, berjalan dengan langkah mantap, tanpa bayangan ketakutan yang dulu selalu menghantuinya. Inilah awal kehidupan baru bagi Sari. Sebuah perjalanan dari reruntuhan luka menuju harapan yang perlahan tumbuh, seteguh mentari yang terbit setiap pagi. Waktu terus berjalan. Dari hari-hari yang penuh luka, Sari perlahan menjelma menjadi pribadi yang tangguh. Ia bukan lagi wanita rapuh yang selalu menunduk, melainkan sosok yang berani menatap dunia dengan kepala tegak. Setiap memar, setiap air mata, setiap malam panjang penuh doa, semuanya menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya. Ia belajar bahwa penderitaan bukan akhir, melainkan jalan menuju kebangkitan. Dulu, aku merasa direnggut segalanya. Tapi kini, aku menemukan diriku sendiri. Bisiknya suatu pagi ketika menatap matahari terbit. Usaha kecilnya kian berkembang. Dari sekedar berjualan kue di pasar, kini Sari dipercaya menyuplai pesanan untuk acara-acara besar. Ia mungkin tidak bergelimang harta, tapi hatinya penuh kedamaian. Orang tuanya pun selalu ada di sisinya, mencoba menebus kesalahan dengan mendukung langkah demi langkah. Dari semua perjalanan pahit itu, Sari menyadari satu hal. Cinta tidak bisa dipaksakan dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan harta. Ia ingin orang lain belajar dari kisahnya, agar tidak ada lagi wanita yang harus menanggung penderitaan karena perjodohan yang dipaksakan. Kini, setiap kali ia menatap ke cermin, Sari melihat bukan hanya wajah seorang wanita, tetapi juga keberanian, luka yang sembuh menjadi kekuatan, dan harapan yang tak pernah padam. Kisahnya menjadi pengingat bahwa meski hidup pernah hancur, selalu ada kesempatan untuk membangun kembali, dengan cinta, dengan pengampunan, dan dengan keberanian untuk memilih jalan sendiri.